pagi, Oma Opa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam persekutuan usia lanjut GKI Kelapa Cengkir, Jakarta, secara online. Bapak Ibu, Oma Opa, nggak terasa ya, minggu ini kita sudah masuk dalam minggu Advent yang kedua. Sudah siapkah kita untuk menyambut Natal? Mari kita jaga kebersihan hati dan pikiran kita untuk menyambut dan memperingati hari kelahiran Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, tak bosan-bosannya saya mengingatkan agar kita selalu waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Karena COVID-19 akhir-akhir ini mulai naik lagi. Nah, selain itu cuaca di Jakarta juga kurang bersahabat. Sering hujan, anginnya cukup kencang. Maka dari itu kita harus menjaga kesehatan kita dengan baik. Tidur yang cukup, makan yang teratur, dan juga jaga gizi. Dan yang lebih penting lagi, kita harus selalu minta perlindungan Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menjaga kita, melindungi kita, dan biarlah kita setiap hari boleh selalu taat dan setia berjalan bersama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, kita mulai persekutuan kita dengan mengangkat satu pujian dari buku PPUL nomor 148, Jalan Serta Yesus. Mari kita minta pimpinan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu atas pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih jika pagi tadi Engkau membangunkan kami dalam keadaan tubuh yang sehat dan segar. Sehingga pada saat ini kami boleh bersekutu bersama dengan teman-teman lansia. Tuhan, kami mohon Engkau pimpin persekutuan ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, kiranya Engkau juga yang akan memberkati Pendeta Winner Pananjaya yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan boleh menguatkan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan.
Bapa, kami mau serahkan jalannya persekutuan ini hanya ke dalam pimpinan tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa yang jauh dari sempurna. Amin. Oma Opa, Bapak Ibu, tema persekutuan pada hari ini adalah berjalan bersama Tuhan, yang akan dibawakan oleh Pendeta Winner Pananjaya. Bapak Ibu, berjalan bersama Tuhan itu gampang atau susah? Sebetulnya gampang ya, sebetulnya mudah. Karena tangan Tuhan selalu terbuka untuk kita. Dan tangan Tuhan selalu siap menuntun kita. Tapi karena ego kita yang seringkali mengalahkan ketaatan kita kepada Tuhan, sehingga kita kadangkala menyimpang ke kanan atau ke kiri. Padahal kita tahu kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita pasti akan selamat sampai di tujuan. Seperti kalimat di dalam lagu berikut ini. Kudayung-dayung perauku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar. Tapi perauku tak pernah karam, karena kuundang Yesus masuk ke dalam perauku, sampai ku selamat tiba di seberang. Mari kita nyanyikan lagu ini 2 kali. Dari PPUL nomor 194, Kudayung-dayung. Bapak Ibu, dalam perjalanan hidup ini sebetulnya kita tidak pernah sendiri, karena tangan Tuhan selalu memegang kita. Saya ingin membacakan sebuah doa yang ditulis oleh Pendeta Pipi Agus Dali di dalam bukunya Berteduh di Bawah Kaki Tuhan. Ya Allah,
kami mengakui misteri kehidupan ini sering membuat kami tidak nyaman, gelisah, dan takut, bahkan panik. Kami goyah serta kehilangan pegangan. Misteri itu serasa seperti datangnya kegelapan yang sedang menyelimuti kami. Namun, hari ini kami mendengar pesan darimu, agar kami tak gentar. Engkau mau kami meraih tanganmu yang sedang terulur untuk menggandeng kami, dan berjalan bersamamu, percaya pada hatimu, percaya pada caramu memelihara kami. Sebab Engkaulah Bapa kami, Bapa penyedia apa yang kami butuhkan, Bapa yang tidak mungkin membahayakan dan menelantarkan anak-anak-Mu. Dalam Yesus, kami mempercayakan hidup kepadamu. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Winner Pananjaya. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita melalui sebuah lagu yang akan kita nyanyikan bersama dari PPUL nomor 260. Peganglah tanganku Roh Kudus. Opa dan Oma yang terkasih dalam Tuhan, mari kita persiapkan hati kita sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan untuk berjalan bersama-sama dengan-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus yang juga akan menuntun kami supaya firman yang kami dengar dapat kami mengerti dan kami pahami. Kami pun rindu Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Maka saat ini bersabdalah Bapa bagi kami, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Opa dan Oma, firman Tuhan Bilangan pasal yang ke-10 ayat 29 hingga yang ke-33. Demikian. Lalu berkatalah Musa kepada Hobab, anak Rehuel orang Midian, mertua Musa,
Kami berangkat ke tempat yang dimaksud Tuhan ketika Ia berfirman, "Aku akan memberikannya kepadamu, sebab itu ikutlah bersama-sama dengan kami. Maka kami akan berbuat baik kepadamu, sebab Tuhan telah menjanjikan yang baik tentang Israel." Tetapi jawabnya kepada Musa, "Aku tidak ikut, melainkan aku hendak pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku." Kata Musa, "Janganlah kiranya tinggalkan kami, sebab engkaulah yang tahu bagaimana kami berkemah di padang gurun, maka engkau dapat menjadi penunjuk jalan bagi kami. Jika engkau ikut bersama-sama dengan kami, maka kebaikan yang akan dilakukan Tuhan kepada kami, akan kami lakukan juga kepadamu." Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya, sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita mendengarkan firman-Nya serta merenungkannya dalam kehidupan kita setiap hari. Shalom Opa dan Oma yang dikasihi oleh Tuhan. Gimana kabar Opa dan Oma hari ini? Nah, Opa dan Oma, kalau kita bicara berjalan bersama dengan Tuhan, bukankah kita seneng ya Opa dan Oma kalau kita itu bisa jalan bareng dengan teman-teman, dengan sahabat? Saya selalu ingat Opa atau Oma yang setelah selesai persekutuan lalu janjian dengan temannya pergi ke mall atau pergi ke tempat makan bersama dengan temannya. Dolan bareng, jalan bareng. Tentu banyak hal yang menyenangkan kalau kita bisa melakukan bersama-sama dengan orang-orang terdekat kita, bukan, Pak dan Oma? Dengan teman kita juga. Bisa berbagi cerita di situ, kita bisa tertawa bersama mungkin. Banyak hal, banyak aktivitas yang saat dilakukan bersama dengan teman itu terasa menyenangkan. Tapi kadang kalau berjalan bersama ternyata bisa juga ya pengennya maunya masing-masing gitu ya. Wah, saya mau bakso, saya mau mie, saya mau nasi goreng nih, saya mau ini, nggak ketemu kadang. Kadang ribut juga di situ. Nah, tapi terlepas dari segala mungkin perdebatan yang terjadi di saat kita bersama-sama dengan orang-orang terdekat kita, pada Noma, secara garis besar atau secara keseluruhan, kalau kita berjalan bersama, ada perasaan tenang juga ya, bahwa ada orang lain yang bersama-sama dengan kita. Mungkin di saat kita sedang kesusahan, orang yang berjalan bersama kita akan menolong kita. Membutuhkan ini dan membutuhkan itu, siap untuk menolong daripada kalau kita jalan sendiri. Apalagi kita sudah lansia, Opa dan Oma, jalan sendiri itu bisa dikatakan cukup berbahaya. Karena bisa jadi kita kesandung atau kepleset ya. Dan kalau sampai jatuh, nah biasanya nih kalau sudah lansia sembuhnya lama. Atau kalau jatuh malah mengakibatkan satu penyakit yang lebih parah daripada sebelumnya. Maka bagi lansia saya rasa berjalan bersama itu menjadi hal yang sangat penting dengan siapapun itu ya, entah dengan keluarga, dengan teman, atau dengan suster kita, asisten rumah tangga kita misalnya. Kita membutuhkan pertolongan mereka untuk kita dapat berjalan bersama entah kemanapun itu. Saya rasa itu menjadi hal yang penting saat ini di usia kita yang sudah tidak muda lagi. Nah, demikian juga pada Noma, dalam cerita yang kita baca mengenai bangsa Israel yang keluar dari Mesir lalu sedang menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan kita tahu harus berada di padang gurun dalam kurun waktu yang cukup lama, mereka berputar-putar di situ. Kita membaca juga ada satu tokoh bernama Hobab, Opa dan Oma. Tokoh ini bukan orang Israel sebetulnya, Hobab ini. Tokoh yang akhirnya dikenal oleh Musa. Dan Hobab ini menguasai medan. Seorang yang berpengalaman di daerah itu. Dia tahu jalan, dia tahu daerah, begitu ya. Sehingga peran Hobab ini sangat dibutuhkan oleh Musa. Nah, menariknya, Opa dan Oma, sebelum Hobab juga
bekerja bersama-sama dengan Musa, sebetulnya Tuhan sendiri sudah berjalan bersama dengan bangsa Israel melalui tiang-tiang awan yang menyertai. Sebetulnya secara tidak langsung Tuhan sendiri sudah berjalan bersama dengan bangsa Israel, menyertai Musa dan bangsanya ini. Tiang awan juga menjadi pertanda kapan harus berangkat, kapan harus berhenti. Tiang awan juga memberikan perlindungan dari panasnya gurun. Ada yang pernah ke padang gurun, Opa dan Oma? Seterik apa rasanya dan sepanas apa rasanya ada di padang gurun, tentu itu tidaklah mudah dilakukan. Namun Tuhan menyertai bangsa ini melalui wujud tiang-tiang awan. Dan disitulah Opa dan Oma kita bisa tahu bahwa Allah itu tidak meninggalkan kok. Allah itu menyertai dan berjalan dengan bangsa ini. Nah, ini penting Opa dan Oma bagi kita. Kadang kan kita suka merasa sendiri ya. Memang sih kehadiran Tuhan tidak serta-merta selalu wujudnya tiang awan. Dan memang Tuhan kan tidak berwujud secara langsung, ada wujudnya seperti manusia begini. Namun sebetulnya Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Meskipun kita sedang sendiri, Opa dan Oma, mungkin anak-anak kita sedang kerja, cucu kita sedang sekolah, kita sendirian di rumah, tapi sebetulnya kita tidak sedang sendiri karena ada Allah yang bersama-sama dengan kita. Nah, kita perlu menyadari bahwa kita tuh tidak ditinggalkan, Opa dan Oma. Sehingga di saat kita pun sedang berjalan dan mungkin berjalan dalam kehidupan ini, sebetulnya ada Allah yang bersama-sama dengan kita, dengan setia menyertai kita. Nah, di samping itu, dalam kisah ini memang yang menarik adalah kenapa kok Musa tetap mau memakai jasanya Hobab ini, gitu ya? Kenapa ya? Ya udah percaya aja sama Allah, Allah akan menuntun, gitu. Nah, salah nggak sih kalau menurut Opa dan Oma, Musa ini juga membutuhkan pertolongan Hobab nih? Gitu. Apakah itu masalah? Ternyata, Opa dan Oma, hal itu sebetulnya tidak terlalu bermasalah. Kalau misalnya di sekitar kita, kehidupan kita, kita juga mempercayakan atau kita percaya kepada orang lain ya, untuk membantu, untuk mendampingi kita, untuk menolong kita, kenapa tidak? Seperti saya tadi ceritakan bahwa di masa lansia kita butuh pertolongan orang-orang. Seperti suster, seperti asisten rumah tangga, mungkin anak kita, menantu kita. Karena banyak juga Opa dan Oma masih merasa, aku kuat, aku bisa sendiri. Oke, memang mungkin masih bisa kuat jalan. Tapi di saat jalan, lalu ada apa-apa, gimana? Nah, itu perlu dipertimbangkan. Nampaknya bicara jujur, kondisi saat ini seperti apa kepada keluarga, itu penting Opa dan Oma. Sakit di mana? Jadi jangan diabaikan kalau Opa dan Oma ngerasa sakit di bagian tubuhnya. Mending diceritakan. Siapa tahu itu masih bisa dideteksi awal dan bisa disembuhkan terlebih dahulu daripada kita merasa kuat, kita merasa sehat banget, sampai ada sakit kita abaikan, kita tetap ngomong nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ternyata itu adalah penyakit yang mengkhawatirkan dan sudah terlambat. Maka ini pentingnya kita memiliki rasa percaya kepada orang lain di masa lansia kita. Tentu orang yang memang benar-benar bisa dipercaya ya. Jadi nggak bisa sembarang percaya sama orang nih. Karena banyak juga yang mungkin akan mencari keuntungan dengan kondisi kita. Mau menipu kita bisa aja. Maka kita juga minta pertolongan orang-orang terdekat kita yang bisa kita percaya. Siapa nih yang bisa mendampingi, yang bisa dipercaya dengan baik juga. Nah begitu juga dengan Musa yang mau percaya kepada Hobab untuk menuntun perjalanan ini. Karena Hobab ini tahu area padang gurun yang sedang dijalani oleh orang-orang Israel ini. Nah, ternyata itu pun direstui oleh Allah. Ya, Allah tidak lantas marah atau ngambek ya, karena ya sudah percaya sama orang lain, ya sudahlah saya nggak usah pakai awan lagi gitu ya. Enggak juga ternyata. Ternyata Allah pun nggak apa-apa, bersedia juga kalau ada orang lain yang akhirnya ikut menolong kawanan bangsa Israel ini, Opa dan Oma.
Nah, di sini kita bisa belajar ya Opa dan Oma, saat kita berbicara mengenai berjalan bersama dengan Tuhan, ternyata selain Tuhan juga ada orang lain di sekitar kita yang bisa jadi itu pun dipakai oleh Tuhan. Saya percaya kalau hobab ini pun bagian dari penyertaan Tuhan. Meskipun tidak disebutkan secara langsung ya bahwa hobab dikirimkan oleh Allah, hobab disuruh Allah untuk mendampingi Musa, enggak. Tapi saya percaya dengan adanya hobab dan hobab bersedia, meskipun tadi rada alot ya, dia punya tujuan sendiri, tapi setelah dirayu sedikit sama Musa, akhirnya dia bersedia untuk membantu. Saya rasa itu pun digerakkan oleh kuasa Roh Kudus dan hobab pun mau melayani, mau menolong, mau menuntun. Itu pun cara Tuhan menurut saya, Opa dan Oma. Nah, mari kita lebih peka lagi, kita lebih memahami cara Tuhan juga mengutus orang-orang yang ada di sekitar kita, yang mungkin selama ini kita nggak sadari, sudah menolong, sudah membantu kita, Opa dan Oma. Apakah kita juga sudah berterima kasih atas apa yang dilakukan oleh orang-orang ini kepada kita? Yang mungkin selama ini membersihkan kotoran kita, yang selama ini membantu kita untuk makan, untuk tidur, dan melakukan banyak aktivitas yang sekarang sudah tidak bisa kita lakukan sendiri. Sejauh apa kita mengucap syukur kepada Tuhan atas pertolongannya yang sudah menempatkan orang-orang untuk membantu dalam perjalanan hidup kita ini, Opa dan Oma. Itu penting. Apa yang kita berikan sebagai ungkapan syukur itu, saya rasa itu akan menjadi hal yang baik ya, kalau itu dilakukan, sehingga relasi yang baik juga dapat terjalin. Nah, maka Opa dan Oma, mari jangan takut untuk menjalani kehidupan ini meskipun sudah lansia. Karena toh Allah tidak meninggalkan, karena toh Allah akan mengirimkan orang-orang untuk berjalan bersama-sama dengan kita supaya kita tidak sendiri lagi. Mari kita hargai, mari kita syukuri, dan saya percaya bahwa Opa dan Oma akan tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan sampai garis akhir maut memisahkan. Tuhan berkati kita semua. Amin. Saat ini sejenak bagi kita. Opa dan Oma yang terkasih, mari kita naikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa bagi setiap kami yang mungkin sudah mulai putus asa karena kami kehilangan teman-teman kami merasakan kesendirian. Kami putus asa karena penyakit yang kami alami membuat kami tidak bisa lagi jalan-jalan, tidak bisa lagi beraktivitas seperti biasa. Kami percaya Tuhan, Kau yang hadir bagi kami. Engkau juga memberikan pendampingan, sahabat, melalui orang-orang di sekitar kami yang Kau kirimkan bagi kami, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang sedang kesendirian ini, Tuhan, Engkau kuatkan imannya. Kami percaya Engkau juga memakai kami, Tuhan, untuk dapat berkomunikasi, untuk dapat berelasi, supaya saudara-saudara kami yang sedang sendiri ini kembali bersemangat menjalani kehidupannya dan terus berjalan bersama-sama denganmu. Kami berdoa juga bagi Opa dan Oma kami yang mungkin sedang sakit, sedang mengalami isolasi mandiri karena COVID. Tuhan berkati, berikan juga kesembuhan dan juga pemulihan. Kami juga berdoa Tuhan bagi persekutuan kami lansia GKI Kelapa Cengkir. Kiranya ke depan kami dapat semakin rutin mengadakan persekutuan secara onsite. Kami dapat kembali berjumpa dengan teman-teman kami dan berjalan kembali bersama-sama dengan teman-teman kami. Doa-doa ini Tuhan kami naikkan ke dalam tangan-Mu yang kudus, Sang pemilik kehidupan kami. Kami juga serahkan setiap pergumulan kami, pribadi lepas pribadi, ke dalam tangan-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Winner Pananjaya yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Kini tibalah waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Ada beberapa cara untuk memberikan persembahan.
Yang pertama, kita bisa mengumpulkan atau memasukkan persembahan kita ke dalam amplop-amplop yang sudah kita siapkan. Nah, nanti pada saat kita persekutuan onsite di gedung gereja, kita bisa bawa dan kumpulkan amplop tersebut. Cara yang kedua, kita bisa mentransfer ke rekening majelis gereja, Majelis GKI Kelapa Cengkir di BCA dengan nomor rekening seperti yang tertulis pada layar. Atau cara yang ketiga, bisa dengan scan QRIS. Kita akan mengiringi persembahan ini dengan lagu dari PPUL nomor 136, bait yang pertama dan kedua. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kami menantikannya. Hati telah kami buka, Yesus kau isi segera. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa dalam surga, puji syukur dan terima kasih atas berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Dan jika pada saat ini kami sudah mengumpulkan sebagian dari berkat yang Kau berikan kepada kami, kiranya Engkau akan tolong tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini supaya dapat berguna bagi sesama kami yang membutuhkan dan juga bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa, persekutuan kita sudah hampir selesai. Kita akan berjumpa lagi di dalam persekutuan secara onsite dalam acara Natal Lansia GKI Kelapa Cengkir pada tanggal 20 Desember jam 9 pagi di gedung gereja Kelapa Cengkir. Catat ya Bapak Ibu, jangan sampai lupa. Kita akan bertemu merayakan Natal bersama. Nah, kita akan mengakhiri persekutuan pada hari ini dengan menyanyikan lagu pengutusan yang diambil dari PPUL nomor 202, bait pertama dan kedua. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Setelah itu, Pendeta Winner Pananjaya akan menyampaikan berkat Tuhan dan kita akan sambut berkat itu dengan lagu Bapa Terima Kasih.
Opa dan Oma yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kembalilah dalam kehidupan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa yang memberi kita semua kehidupan, Yesus Kristus yang telah mengorbankan nyawanya bagi kita dengan penuh cinta, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita untuk melakukan firman Tuhan, membimbing kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.